kami memutuskan untuk mengupdate laporan intelijen situasi di Gaza melalui Jordan, tentunya melalui atasnya pertahanan. Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena sebagaimana teman-teman tahu bahwa kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia juga sedang kita tingkatkan. Jadi pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi. Jordan juga banyak membantu Indonesia di dalam hal operasi kemanusiaan di Gaza dengan memberi kesempatan angkatan udara kita untuk airdrop logistik di daerah Gaza, dan ini atas bantuan dari pemerintah Jordan. Selain itu juga kita sedang menunggu kemungkinan peran yang bisa diambil oleh Indonesia di dalam rangka perdamaian di Gaza, mengikuti inisiatif dari Presiden Amerika Serikat yang nanti akan dibicarakan oleh Presiden Prabowo dengan King Abdullah. Jadi kita menunggu tindak lanjut dari persiapan yang akan dilaksanakan untuk perdamaian di Gaza sebagai alternatif perdamaian yang akan dilaksanakan atas inisiatif Presiden Amerika Serikat. Indonesia mempunyai kepentingan dalam rangka perdamaian ini, baik itu di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun atas inisiatif dari Presiden Amerika Serikat. Kita tunggu apa yang akan dibahas oleh kedua pemimpin negara yang akan menjadi bagian dari pedoman kita di Indonesia di dalam rangka pengiriman pasukan perdamaian di Gaza dalam waktu dekat. Terima kasih. Tadi jumlahnya 20.000 Pak Sabri. Ada pembicaraan berarti antara Bapak dengan Kepala Staf Gabungan itu soal rencana itu udah. Kepada Kepala Staf Gabungan kami mempersiapkan satu komite kerjasama untuk tukar-menukar informasi. Kami karena melihat Jordan sangat dekat dengan situasi di Gaza, sehingga tadi kami memutuskan untuk mengupdate laporan intelijen situasi di Gaza melalui Jordan, tentunya melalui atasnya pertahanan. Kami sudah mempersiapkan calon atasnya pertahanan Indonesia di Jordan, sekarang masih liaison officers, dan juga Jordan akan segera menempatkan atasnya pertahanannya di Jakarta. Jadi yang penting adalah kita tidak kehilangan komunikasi, kita tidak kehilangan situasi, sehingga pada saat kita mengetahui situasi yang pasti, kita tahu apa yang akan kita kerjakan di sana. Pak, kalau nanti jadi mengirim pasukan perdamaian, kekuatannya berapa dan apa bedanya dengan pasukan-pasukan perdamaian yang selama ini dikirim, Pak? Ya, saya kira perbedaan yang prinsip tidak ada. Yang pasti kita akan mengirim peacekeeping operation. Ada kemampuan khusus bukan peacemaking operation. Peacekeeping. Ya, kalau peacekeeping itu berarti kita sudah melihat adanya suatu upaya seperti contoh gencatan senjata sudah terjadi, kemudian disarm sudah terjadi, sehingga pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik. Ya. Pamenan jumlah yang disiapkannya berapa, Pamenan jumlah yang disiapkan? Presiden Prabowo menyiapkan pasukan
cukup besar karena sebagaimana teman-teman tahu bahwa kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia juga sedang kita tingkatkan. Jadi pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi. Ya, konstruksi. Pak, sambil menunggu pasukan perdamaian kita selesai, apakah airdrop akan bantuan ke Gaza ada lagi? Ya, airdrop itu selalu kita siapkan, ya, kita siapkan di sana. Tetapi tentunya airdrop itu juga mengikuti perkembangan situasi yang ada di sana. Jadi ada keterkaitan dengan Israel, ada keterkaitan dengan negara yang memang mempunyai kompetensi dan peranan di dalam perdamaian sana. Nah, kita yang mendukung itu menerima lampu hijau dari mereka. Kalau mereka katakan silakan drop, kita drop. Jet tempur juga dikerahkan Pak? Tidak. Kita menghindari apa istilahnya koersif, ya. Kita lebih cenderung kepada pendekatan kemanusiaan.